Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tangya mengungkapkan ekspresi seperti ini. Tangya menjatuhkan kepalanya dengan paksa seolah-olah dia mencoba untuk merenggut sesuatu ke tanah. Dia menunduk dan berkata, "Maaf, aku baik-baik saja." BB tidak bisa melihat bahwa sedikit ungu redup telah melintas di mata Tangya. Itu bukan cahaya mata setan ungu, tetapi ungu redup yang membawa aura kematian. BB memeluknya sekali lagi dan berkata, "Shoya, jangan buang waktu." Sekte Tang menurun karena tindakannya sendiri. Selain kurangnya keuntungan dari senjata rahasia, para pemimpin masa lalu Sekte Tang juga memiliki segala macam masalah. Ini menyebabkan jatuhnya Sekte Tang yang dulunya makmur. Tapi kamu seharusnya memiliki secercah harapan sekarang. Itu Yu Hao, Keca itu Wang Dong, Xiao Xiao dan aku di sisimu. Kami dapat membantumu membangun kembali Sekte Tang, membantu menjadi makmur lagi ketika kekuatan kami tumbuh. Kita masih muda dan kita punya waktu untuk bekerja keras demi kebangkitan Sekte Tang. Tangya tertawa getir dan berkata, "Tapi apakah kamu pernah memikirkan apa yang mampu kulakukan untuk Sekte Tang sebagai pemimpin? Kalian semua sudah menjadi 7 monster strike, tapi aku semakin jauh dari kalian semua. Aku juga sadar tidak akan berhasil masuk ke halaman dalam. Aku tidak mampu. Dan halaman dalam tidak akan membiarkanku masuk hanya karena aku pemimpin Sekte Tang. Tidak, jangan berpikir seperti itu." BB berkata dengan tergesa-gesa, "Mengapa kamu tidak bisa melakukannya jika kamu mau bekerja keras? Kami akan mencoba yang terbaik untuk membantumu ke halaman dalam." Tangya menggelengkan kepalanya dan berkata, "BB, jangan seperti ini. Aku tidak ingin menjadi bebanmu. Apakah kamu mengerti? Kamu harus berkultivasi tanpa lelah sekarang dan masuk ke halaman dalam tahun depan. Apakah kamu tahu mengapa aku menangis sekarang? Itu karena aku memutuskan untuk meninggalkan Shrek." "Apa?" BB terkejut setelah mendengar kata-katanya. Senyumannya juga menghilang seketika. "Shoya, ada apa?" Dia jelas bisa merasakan perubahan pada Tangya setelah lebih dari sebulan tanpa melihatnya. Dia bahkan merasakan keasingan karena pribadinya telah sangat berubah. Dia bahkan belum melihat senyumannya sejak dia kembali. Tangya mengangkat kepalanya untuk melihat BB dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. "Aku tidak ingin pergi, tetapi tinggal di sini tidak lagi berarti bagiku. Aku hanya akan mengikatmu karena aku tidak bisa masuk ke halaman dalam. Aku perlu mencoba yang terbaik untuk mengukir jalan bagi masa depan Sekte Tang. Aku menangis karena aku tidak tahan meninggalkanmu, BB. Tahukah kamu bahwa aku akan sangat merindukanmu?" Berhenti berbicara, BB memotongnya agak kasar dan memeluknya dengan erat-erat. "Kamu tidak boleh pergi. Kamu dengar aku?" Tangya menjawab dengan lemah. "Kamu tahu karakterku. Aku tidak akan pernah berubah pikiran." Air mata mengalir di pipinya. "Shoya, dengar aku," kata BB dengan lembut. "Kita masih muda, mengapa kamu sangat tidak sabar?" Tangya membenamkan wajahnya di pelukannya. "Berhentilah membujukku. Kamu tidak tahu betapa sulitnya bagiku membuat keputusan ini. Aku harus pergi. Aku sudah cuti dari akademi. Aku sebelumnya ragu apakah aku harus menunggumu kembali. Aku takut. Aku tidak dapat membuat keputusan ketika kamu kembali, tapi aku lebih takut kepergian mendadakku akan terlalu berat bagimu. Aku memutuskan untuk menanggung rasa sakit kepergianku dan memberitahumu dengan jelas." Tubuh BB bergetar. "Shoya, apakah kamu benar-benar sudah memutuskannya?" BB mengerti dia dan tahu keras kepala yang berakar dalam di tulangnya. Tangya sedikit mengangguk. BB menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya dengan paksa. "Kemana kamu akan pergi? Tidaknya beritahu aku tempat itu sehingga aku bisa menemuimu selama liburan." Tangya menjawab dengan lembut. "Aku akan kembali ke Kaisaran Tiando, di mana Sekte Tang berasal. Aku akan membangun kembali Sekte Tang di ibu kota Kekaisaran Tiando. Keluarga sekte kita juga ada di sana. Diberi nama kota Tiando untuk mengingat Kekaisaran Tiando yang pernah ada. Sekte Tang akan selalu terikat dengan kota ini. Aku akan kembali dan menghubungi mereka. Setidaknya aku akan menemukan tempat untuk Sekte Tang." BB mengerutkan alisnya. "Haruskah kamu pergi ke kota Tiando? Aku takut mereka akan melakukan sesuatu yang buruk padamu." Tangya menjawab, "Aku tidak akan membiarkan mereka menemukanku.
kecuali aku bisa mendorong mereka dan mendapatkan kembali wilayah sekte suatu hari. BB melihat permusuhan di mata Tangya sekali lagi dan dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Bagaimana jika aku tidak membiarkanmu pergi? Tatapan Tangya berubah lebih lembut. Dia dengan lembut membelai wajahnya. BB, kaulah yang paling mengerti aku di dunia ini. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk sekte Tang dalam hal kemampuan. Jika aku tidak berkontribusi pada pembangunan kembali sekte Tang, aku tidak akan bahagia. Aku akan menunggumu di kota Tiando saat aku mendirikan yayasan sekte Tang. Kita akan merebut harta sekte Tang dan membangun kembali sekte suatu hari ketika kamu, Yu Hao dan yang lainnya mencapai sesuatu. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Di pavilion Dewa Laut, Yu Hao seperti perahu kecil di tengah badai angin rohani ketika kekuatan spiritual yang sangat besar menekannya. Dia mempertahankan dirinya saat angin topan mengamuk. Sementara angin topan itu sangat menakutkan, dia tidak pernah menyerah. Yu Hao tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Lautan spiritualnya tampaknya terus ditempa karena diserang berulang kali. Lautan spiritualnya telah menyusut sepertiga, tetapi dia menyadari kekuatan rohanianya menjadi lebih padat pada saat yang sama. Serangan eksternal menjadi lebih lemah ketika Yu Hao memadatkan kekuatan spiritualnya. Dia juga tenang. Dia memahami perubahan dalam tubuhnya dan kemampuan baru yang dimilikinya. Setiap keterampilan jiwa dan semua kekuatan di tubuhnya tumbuh saat ia memahami tubuhnya dan segala yang ada di dalamnya. Yu Hao menyadari mengapa Electrolux menyuruhnya memasuki budidaya tertutup sesegera mungkin. Pikirannya jauh lebih gesit di bawah kondisi yang sepenuhnya sunyi di mana ia tidak akan diganggu selanjutnya. Kekuatan yang dia miliki menyatu lebih besar dengan tubuhnya dan membuatnya merasa seolah-olah dia tumbuh. Teknik surga misterius masih beredar, tetapi peningkatannya telah mencapai hambatan. Kemacetan ini berasal dari kekuatan jiwanya yang telah mencapai peringkat 30, tetapi peningkatan kekuatan jiwanya tidak bisa mengimbangi kesenangan yang ia rasakan dalam memahami kekuatannya sendiri. Ini adalah perubahan besar. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memahami semua ini dengan tenang di masa lalu, tetapi kesempatan telah tiba sekarang. Yu Hao dapat mengingat, penatuamu mengatakan untuk menemukan jalannya sendiri. Hanya dengan menemukan jalannya sendiri, jalan menuju penguasaannya di masa depan akan menjadi lebih lancar dan dia tidak akan tersesat. Tapi apa jalannya? Master jiwa, insinyur jiwa, tipe serangan. Master jiwa es tertinggi, tipe kontrol, master jiwa mata roh. Jalan yang seharusnya dia temukan seharusnya mengajarinya bagaimana menggabungkan semua kekuatannya bersama. Dia berusaha dengan susah payah merasakan semua kemampuan di dunia internalnya dan perlahan-lahan menemukan jalan yang menjadi miliknya. Di tempat penatuamu, apa jalanmu? Penatuamu berbaring dengan tenang di kursi malas dan menatap wanita muda di depannya dengan tatapan lembut. Xiao Xiao semakin kurus, tapi matanya menjadi lebih cerah. Jalurku adalah pendukung. Xiao Xiao menjawab tanpa ragu-ragu. Oh, penatuamu. Sedikit terkejut. Mengapa kamu memilihnya? Xiao Xiao menjawab dengan percaya diri. Aku percaya untuk menjadi master jiwa pertempuran tipe bantu tambahan peringkat teratas jika dipasangkan 3 kuali penghancur kehidupan dengan seruling 9 Phoenix. Penatuamu tertawa. Ini istilah baru bagiku. Aku hanya pernah mendengar master ala jiwa tipe bantu. Aku seorang master jiwa pertempuran, kata Xiao Xiao dengan percaya diri. Bantuanku akan sangat berguna, ini jalanku. Penatuamu memandangnya, apakah ada alasan lain mengapa kamu membuat pilihan ini? Xiao Xiao sedikit mengangguk, karena 7 monster trek membutuhkan seseorang pendukung dalam perannya. Penatuamu tersenyum. Baiklah, kamu sudah menemukan jalanmu. Aku bahagia untukmu. Xiao Xiao berkata, berapa lama aku ada di sini? Penatuamu, aku lapar. Aku merasa seperti belum makan selama 3 hari. Penatuamu tersenyum lebih berseri-seri. Bocah bodoh, meditasimu yang mendalam berlangsung selama 34 hari dan 12 jam. Dapatkan sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu bisa menyatu dengan tulang roh yang kamu dapatkan sebagai hadiah. Di sisi Wang Dong, dia membuka matanya perlahan. Aku tidak pernah menduga jalanku akan seperti ini.
Tapi aku yakin aku benar. Wang Dong bangkit dan sinar keemasan di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak seperti api. Dia dipenuhi dengan aura ilahi di bawah dukungan api. Dia mengerti banyak hal melalui meditasi yang mendalam. Dia bahkan menyelesaikan fusi keduanya atau lebih tepatnya fusi sejati dengan tulang lengan kiri cahaya emasnya. Dia hanya mengerti apa kekuatan cahaya emas sekarang. Peringkat 36 adalah kekuatan jiwa Wang Dong saat ini. Kualitas tubuhnya juga melonjak dan pemahamannya tentang makna sebenarnya dari cahaya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dia berjalan keluar pintu. Yu Hao, apakah kau sudah menyelesaikan meditasimu? Bagaimana kabarmu? Aku sudah lebih baik sekarang. Apa yang akan terjadi ketika kita membentuk kekuatan Haodong lagi? Dia sepertinya merasakan sesuatu pada saat ini. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke ujung terowongan. Dia melihat seseorang berjalan keluar dari pintu terdalam. Yu Hao, Wang Dong berseru kaget. Ya, itu mungkin kebetulan. Tetapi Yu Hao keluar pada saat yang sama saat Wang Dong menyelesaikan kultivasinya. Wang Dong sama seperti bagaimana Wang Dong terkejut. Ketika dia melihatnya, Yu Hao sama-sama terkejut ketika melihat Wang Dong berlari memeluk ke arahnya. Yu Hao membuka tangannya dan keduanya memeluk. Kekuatan jiwa mereka melonjak ke tubuh satu sama lain dan kekuatan Haodong Power beredar pada saat ini. Gelombang kuat kekuatan jiwa mereka meledak. Mereka dipenuhi dengan kekuatan. Dia menjadi lebih kuat. Ini adalah pemikiran yang sama yang masuk ke dalam pikiran Yu Hao dan Wang Dong. Tetapi mereka tidak hanya menjadi lebih kuat. Kekuatan mereka melonjak. Wang Dong mengendurkan lengannya dan bertanya pada Yu Hao, apakah kamu menemukan jalanmu? Yu Hao tersenyum dan bertanya balik, bagaimana denganmu? Wang Dong dengan bangga berkata, tentu saja, aku juga. Aku sangat berbakat, tentu saja aku berhasil menemukannya. Yu Hao tertawa, karena kamu berbakat dan aku lebih baik dari kamu. Aku harusnya menjadi bakat di antara semua bakat. Wang Dong mendengus dan berkata, bagaimana kamu lebih baik dari aku? Yu Hao terkekeh dan membandingkan otot lengan mereka. Dia berkata, setidaknya aku lebih kuat darimu. Tubuhmu sangat lembut. Meskipun pelukan itu menyenangkan, namun tidak memiliki kejantanan. Wang Dong memerah. Katakan padaku, apa jalanmu? Yu Hao berkata, aku menemukan sebuah suara lembut bergema di kedua telinga mereka. Keluar dan bicara. Penatuamu. Keduanya tercengang. Ketika mereka saling memandang, mereka tidak berharap penatuamu menunggu mereka. Mereka berjalan keluar dari terowongan dengan cepat dan melihat penatua berbaring di kursi malas di tengah aula. Penatuamu. Keduanya membungkuk dengan hormat. Penatuamu memandang Yu Hao sebelum memandang Wang Dong. Dia mengungkapkan tawa yang menghibur. Sepertinya kalian berdua juga telah menemukan jalan kalian. Wang Dong terkejut ketika dia bertanya, juga apakah Xiao Xiao juga menemukan jalannya? Penatuamu mengangguk dan berkata, dia keluar lebih awal dari kalian berdua. Katakan padaku, apa jalan kalian? Wang Dong bergegas untuk berbicara lebih dahulu, biarkan aku dulu. Penatuamu tiba-tiba berkata, mengapa kalian berdua tidak menulis jalanmu di tanganku secara bersamaan? Saat dia berbicara, dia tersenyum sambil mengulurkan kedua tangannya. Yu Hao dan Wang Dong saling menatap. Mereka bertindak dengan chemistry yang hebat dan datang ke sisi penatuamu. Penatuamu tersenyum dan berkata, kalian bisa memulainya. Mereka menulis jalan milik mereka di telapak tangannya. Ini adalah jalan yang akan mereka lalui sepanjang hidup mereka. Senyum penatuamu melebar. Ia mengepalkan kedua telapak tangannya. Ketika mereka berdua selesai, kalian berdua memang telah menemukan jalan milik kalian. Aku sangat terhibur.